Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas mengenai vitamin D, dan sudah hadir bersama saya narasumber kita, ada Dr. Nuri Nur Hasana, dokter spesialis gizi. Halo Dr. Nuri, apa kabar dok? Halo Cynthia, gimana? Apa kabar juga? Saya sehat. Baik juga dokter. Hari ini kita bahas Apa ya? vitamin D ya dokter? Oke, banyak banget sekarang ya dibahas-bahas vitamin D. Betul dokter, Mm-mm, jadi apa mungkin kita lebih bahas sebetulnya fungsinya apa gitu ya dokter ya, mungkin juga mm-mm. bisa tahu vitamin D ini bisa dapat dari mana. Oke, boleh. Oke, dokter Nuri sebenarnya kenapa sih dok kita membutuhkan vitamin D? Peran utama vitamin D ini apa dok? Kalau dulu kan kita tahunya tuh vitamin D tuh buat kesehatan tulang sama gigi. Itu aja yang kita tahu tuh ya. Ternyata setelah diteliti itu banyak banget manfaat dari vitamin D ini. Pertama, kita yang tadi untuk kesehatan tulang dan gigi ya. Nah, ternyata vitamin D ini kan memang dia sangat membantu sekali penyerapan dari kalsium. Jadi dia mencegah osteoporosis kan. Lalu untuk ibu menyusui pun vitamin D ini dia untuk mencukupi kebutuhan dari kalsium. Jadi memenuhi kebutuhan untuk bayinya ya saat disusui. Lalu kedua fungsinya itu dia untuk meningkatkan imunitas. Makanya sekarang pas lagi COVID kan banyak banget orang lagi konsumsi vitamin D ya. Ternyata dia memang ia meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita ya. Dia tuh fungsinya sebagai antioksidan ternyata. Nah, ketiga lagi fungsinya yang kita ketahui adalah untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Nah, lalu ada lagi fungsinya dia tuh sebagai bisa mencegah kanker, mencegah pertumbuhan dari sel kanker. Lalu yang nggak kalah penting lagi adalah dia itu merangsang hormon-hormon insulin. Jadi dia bisa mencegah timbulnya diabetes. Lalu yang terakhir yang saya tahu adalah dia juga bisa untuk mencegah depresi. Jadi buat orang-orang yang labil ternyata vitamin D ini dia memperbaiki fungsi dari neuromuskular kita. Jadi bisa memperbaiki kecemasan. Nah, jadi banyak banget fungsinya buat kehidupan kita. Gitu. Oke, jadi banyak ya dokter ya fungsi Mm, vitamin D sendiri. vitamin D. Didapatnya dari makanan atau minuman apa saja nih dokter vitamin D dok? Vitamin D ini kita bisa dapatkan dari 3 sumber ya. Hmm. Kita bisa dari makanan, bisa diaktifkan dengan sinar matahari, atau kalau kurang kita bisa tambah dengan suplemen. Tapi kita duluin dari sumber dari makanan yang kaya vitamin D dulu ya. Nah, makanan yang kaya vitamin D ini biasanya di jenis ikan-ikanan. Nah, yang orang tahu tuh makan ikan salmon katanya banyak banget vitamin D-nya gitu. Ternyata memang juaranya memang ikan salmon. Dia dalam 75 gram ikan salmon aja dia mengandung 680 IU vitamin D. Tapi nggak kalah penting ikan-ikan lokal di kita juga banyak. Jadi jangan kalau orang beli ikan salmon kan terus kan mahal ya. Jadi jangan kalah ikan lokal di kita pun kaya vitamin D. Contohnya kayak ikan tuna, terus ikan bandeng, ikan kembung, terus ikan cakalang tuh. Daerah mana tuh yang kayak ikan cakalang tuh? Itu juga kayak vitamin D. 75 gram ikan-ikan lokal tadi pun dia mengandung 450 IU vitamin D. Nah, terus jangan lupa ada juga di ikan sarden. Yang kalengan pun nggak apa-apa sih. Setengah kaleng aja dia udah ada kandungan 250 IU lah. Terus ada di susu sama keju. Dia makanan-makanan yang kaya vitamin D. Terus ya tetap makanan tadi juga kan diaktifkan lagi oleh paparan sinar matahari ya. Tetap kita harus terpapar sinar matahari. Nah,
Nah, kalau ngomongin matahari nih dok, apa Mm. namanya, matahari ini komplement aja atau dua-duanya sebetulnya penting dokter, dari makanan dan matahari dok? Oh, dua-duanya penting. Karena tadi kalau cuma dari makanan aja nggak akan cukup. Dia harus diaktifkan dulu Mm-mm. eh, sama sinar matahari, paparan sinar matahari gitu. Tapi tetap mm, ada kriteria tertentu kita harus terpaparnya kapan, terus berapa lama, apalagi di iklim tropis kayak di kita di Indonesia ya. Nah, Mm-mm. usahakan kalau terpapar sinar matahari pun kita harus lihat kalau kita biasanya lihatnya indeks ultravioletnya. Nah, Mm-mm. biasanya ada di smartphone tuh, Mm-mm. smartphone. Nah, indeks ultraviolet tuh, pokoknya antara 5 sampai 6 lah dia batasannya ya. Biasanya kalau di tropis tuh di indeks segitu tuh ada di jam 9-an lah, Mm-mm. jam 9 pagi gitu kan. Jangan terlalu lama, 5 sampai 15 menit cukup. 2 Mm-mm. sampai 3 kali seminggu cukup. Nah, itu baru dia akan diubah si bentuk vitamin D-nya tadi. Oke. Gitu. Kalau mekanisme kerja vitamin D dokter dalam tubuh tuh gimana sih dok? Apakah mungkin ada yang menghambat penyerapan vitamin D misalnya dokter atau gimana dok? Oh, nyambung dari pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi makanan tuh dari sumber makanan kayak eh, makanan-makanan yang kayak vitamin D. Vitamin D ini tuh kan bentuk salah satu vitamin yang memang larut dalam lemak, Mm-mm. ya kan? Dalam lemak dia itu bentuknya jenisnya sterol. Ada Mm-mm. dua molekul. Ada dua molekul yaitu vitamin D2 itu dari tanaman dan D3 biasanya dari hewan. Nah, Mm-mm. kedua bentuk tadi tuh, dua molekul tadi tuh, dia harus terpapar sinar matahari untuk diubah ke bentuk provitamin D3 dan D2 tadi. Nah, Mm-mm. prosesnya memang panjang. Untuk mengaktifkan vitamin D ini tuh panjang. Jadi setelah tadi dirubah jadi bentuk provitamin D2 dan D3 tadi, nah dia harus dikonversi dulu untuk menjadi bentuk yang lebih aktif lagi. Oke. Dikonversinya dengan menambahkan 2 gugus hidroksil. Mm-mm. Dua gugus kan tadi ya. Satu gugus dia diaktifkan, ditambahkan di hati. Nanti bentuknya berubah jadi bentuk 25 hidroksi vitamin D dan satu gugus lagi nanti ditambahkan di ginjal. Nah, bentuknya dirubah jadi bentuk 1,25 dihidroksi kalsiferol. Nah, dua bentuk yang sudah aktif tadi baru nanti dia diserap di usus. Nanti di usus dia masuk ke pembuluh darah dengan bantuan tadi dengan lemak dan bantuan dari cairan dari empedu. Nanti di Mm-mm. dalam pembuluh darah tadi baru diangkut. Ada namanya pengangkutnya di pembuluh darah tuh namanya D plasma binding protein. Dia akan mengangkut si vitamin D yang sudah aktif tadi itu ke tempat-tempat yang eh, tersimpannya dari vitamin D tadi. Bisa di hati, bisa di otak, bisa di otot, bisa di tulang, di berbagai macam jaringan di dalam tubuh. Jadi prosesnya memang panjang untuk vitamin D ini. Gitu. Oke. Dampaknya dokter kalau kita kekurangan vitamin D apa saja nih dok? Dampak yang kekurangan vitamin D. Nih, tadi kan fungsinya dulu tadi kan bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Nah, kalau misalnya kekurangan ya udah kebalikannya berarti ya. Kita tuh jadi imunitas kita tuh jadi turun, kita tuh jadi gampang sakit-sakitan ya. Mm-mm. Kena virus lah, bakteri gampang banget. Terus gampang capek, lesu tadi ya. Terus nyeri badan, tulang agak nyeri gitu kan. Terus ada gangguan mood. Tadi juga Mm-mm. dia kan perbaiki mood kita ya. Terus kalau misalnya ada luka, biasanya dia penyembuhannya jadi lama. Oke. Nah, terus apalagi cepat osteoporosis, tulang kita cepat rapuh, rambut kita rontok, gigi dan tulang cepat rusak kan tadi ya. Terus Mm. kalau pada anak-anak bahayanya ini kalau gangguan tulang ini kekurangan vitamin D itu gangguan tulang pada anak tuh timbul rahitis. Rahitis itu rapuh tulangnya lunak gitu ya. Jadi nanti pertumbuhan tulang anaknya terganggu.
itu yang agak riskan pada anak-anak ya. Nanti si tulangnya kalau ada kalau kelihatan kalau misalnya udah gedenya tuh pertumbuhan tulangnya tuh tulangnya agak bengkok kakinya tuh. Nah, itu bengkok terus tulang-tulangnya agak nonjol dari dada, pergelangan tangan sama pergelangan kaki biasanya nonjol. Nah, itu kalau pada perempuan yang resiko yang terbesarnya adalah kalau kita hamil lahirnya prematur. Oke. Itu bahayanya kekurangan vitamin D itu. Oke. Tapi kita bisa lihat kayak dok, ciri-ciri mungkin kita sedang kekurangan vitamin D gitu, Dok. Nah, untuk vitamin D sebenarnya kekurangan atau defisiensi vitamin tuh hampir semua sama sih ya vitamin-vitamin. Cuman untuk vitamin D ini tuh agak sulit karena agak sulit dideteksi karena gangguannya itu nggak spesifik, nggak kelihatan benar gitu, nggak spesifik. Tapi kalau misalnya kita nemuin gangguan-gangguan kayak tadi, misalnya gejala-gejala yang muncul kayak tadi yang saya sebutin tadi, coba deh cek vitamin D kita berapa, biar kita tahu kita tuh kurang atau enggak. Kita cuman butuh dari asupan aja atau kita butuh suplemen gitu. Oke. Ada juga nggak dok kelompok-kelompok tertentu atau umur-umur tertentu misalnya yang beresiko kekurangan vitamin D, Dok? Yang beresiko kekurangan vitamin D itu contoh tadi kalau kita mengaktifkan vitamin D itu kita harus terpapar sinar matahari kan ya. Ya kan harus terpapar. Nah, untuk orang-orang yang berkulit gelap itu agak susah untuk terpapar masuknya sinar matahari. Jadi yang resiko adalah tadi yang pigmen kulitnya gelap, terus kedua yang dia harus diaktifkan di hati dan jantung. Jadi untuk orang-orang yang gangguan pada fungsi hati dan fungsi ginjalnya dia akan beresiko untuk defisiensi kekurangan vitamin D tadi ya. Terus ada lagi yang beresiko adalah untuk orang yang gangguan pencernaan, gangguan penyerapan di usus misalnya ya, orang yang diare, terus orang yang celiac disease misalnya itu gangguan penyerapan, terus atau yang intoleransi laktosa, dia biasanya orangnya cenderung kembung, diare biasanya itu penyerapan vitamin D-nya agak terhambat pada orang-orang tersebut. Terus yang ini lagi adalah orang yang tinggal di wilayah yang memang terpapar sinar mataharinya rendah, agak terganggu paparan sinar mataharinya. Nah, itu juga resiko. Terus terakhir adalah orang-orang yang obesitas. Hati-hati orang-orang yang obesitas juga gangguan penyerapan vitamin D-nya tinggi. Karena terutama obesitas dengan overfat ya, biasanya vitamin D-nya banyak terjerat di jaringan lemak tadi, gitu. Oke, obesitas juga salah satu ya dok ya. Ya. Kalau dosisnya sendiri dokter vitamin D ini yang baik untuk tubuh tuh berapa sih dokter yang aman dikonsumsi setiap hari? Dosis vitamin D ini tuh kan berbeda-beda ya. Setiap orang setiap harinya juga berbeda-beda tergantung dari faktor usia biasanya, terus jenis kelamin dan paparan tadi sinar matahari. Penting banget itu paparan sinar matahari untuk vitamin D ini. Jadi biasanya untuk usia bayi baru lahir 0 sampai 12 bulan 1 tahun lah ya, dosis yang dibutuhkan adalah lumayan besar 400 IU. Dan untuk usia 1 sampai 70 tahun itu dosisnya ada di 600 IU, dan untuk orang yang lansia di atas 70, terus wanita hamil dan juga wanita yang menyusui itu naik lagi jadi 800 IU biasanya kebutuhannya. Sahabat Eljan, tadi kita sudah mendengar dari Dr. Nuri mengenai vitamin D ya, fungsinya, kemudian juga bagaimana ketika kita kekurangan vitamin D. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Eljan Medical Forum karena kita akan membahas vitamin D. Halo Sobat Eljon semuanya, gimana? Kalian sudah nonton videonya kan? Saya Cikita Febrilia Gevani Tanati, Putri Pariwisata Indonesia Papua Barat 2022 mau mengajak kalian semua, jangan lupa subscribe,
YouTube Eljon dan juga tekan tombol notifikasi untuk mengetahui updatean terbaru dari Eljon dan juga dibagiin serta membagikan komentar-komentar yang positif tentunya. Terima kasih.